Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang materi di chapter 9, yaitu terkait Information Security atau keamanan informasi. Jadi, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Jadi, dalam dunia saat ini, banyak sekali organisasi yang semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian, terkait tentang information security atau keamanan informasi. Jadi, pada awalnya istilah keamanan informasi ini muncul ketika ada kebutuhan untuk melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah, kemudian pencurian atau penyalahgunaan. Nah, konsep ini tuh semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama sejak era digital mulai mendominasi berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, sistem security ini diperluas, tidak terbatas hanya pada hardware, data, software, komputer facilities, and personal gitu ya. Tapi information security ini juga digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, keamanan informasi ini juga mencakup perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam suatu organisasi atau sistem. Nah, istilah ini sering digunakan dalam konteks kontrol akses, enkripsi, pencadangan, dan pemulihan, serta penghapusan data untuk memastikan bahwa informasi tetap aman dan tidak disalahgunakan. Nah, intinya keamanan informasi ini ditujukan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu yang pertama terkait kerahasiaan. Jadi di sini confidentially atau kerahasiaan itu terkait tentang melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Kemudian availability atau ketersediaan yaitu menyediakan data dan informasi eh, bagi pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Kemudian integrity atau integritas yaitu informasi harus memberikan representasi keakuratan ya yang disajikan. Nah, kemudian sistem informasi perusahaan ini seharusnya bisa melindungi dari penyalahgunaan data dan informasi dan menjamin ketersediaan pada pengguna yang sah ditujukan secara terpercaya dan akurat. Kemudian terkait manajemen of information security, manajemen keamanan informasi. Nah, manajemen keamanan informasi ini adalah suatu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Nah, mengapa manajemen keamanan informasi ini penting? Karena informasi adalah salah satu aset paling berharga bagi organisasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Information Security Management atau ISM, yaitu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Kemudian ada Business Continuity Management atau BCM, yaitu aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Kemudian ada Corporate Information System Security Officer atau CISO, yaitu ini bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan tersebut. Kemudian ada Corporate Information Assurance Officer atau CIAO, yaitu melapor kepada CEO dan mengelola unit penjagaan informasi. Nah, untuk menjadi seorang CIAO harus mendapatkan serangkaian sertifikasi dan memiliki pengalaman minimal 10 tahun dalam mengelola keamanan informasi. Nah, selanjutnya, Information Security Management ini menitik beratkan dengan formulasi kebijakan keamanan informasi perusahaan. Nah, adanya dengan metode pendekatan risk management, di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan ini dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Kemudian ada Information Security Benchmark, yaitu di mana tingkat keamanan yang disarankan pada keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Di sini juga nanti akan ada tolak ukur yang menjadi tingkat kinerja yang disarankan, kemudian ditetapkan oleh pemerintah dan asosiasi industri, serta mencerminkan komponen-komponen program keamanan informasi yang baik menurut otoritas-otoritas tersebut. Kemudian ada benchmark compliance, yaitu dapat diasumsikan bahwa pemerintah dan otoritas industri telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mempertimbangkan berbagai ancaman serta resiko dan tolak ukur tersebut.
Nah, di sini ada ilustrasi pendekatan manajemen resiko. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu terkait risk management atau manajemen resiko. Jadi, hal yang paling mendasar, manajemen keamanan informasi ini terdiri atas 4 tahap. Yaitu yang pertama ada ini ya, yang pertama lingkaran paling atas di situ ada identifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, kita mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman tersebut. Yang ketiga, kita menentukan kebijakan keamanan informasi dan yang terakhir yaitu kita mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Nah, di sini ada yang dimaksud adalah ancaman adalah hasil risiko yang harus dikendalikan. Nah, dengan kita menggunakan pendekatan risk management atau manajemen risiko, dengan menggunakan 4 tahap ini, eh, maka sebuah perusahaan itu akan membandingkan tingkat keamanan sumber daya informasi dengan risiko yang dihadapi. Selanjutnya, yaitu terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi ya, suatu perusahaan dengan munculnya pendekatan benchmark atau tolak ukur. Nah, tahapannya apa saja sih? Yaitu menentukan kebijakan keamanan informasi dan mengimplementasikan pengendalian. Ketika perusahaan menggunakan pendekatan ini, jadi dapat diasumsikan bahwa perusahaan telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mempertimbangkan berbagai ancaman serta risiko dengan menggunakan tolak ukur. Kemudian terkait threat atau ancaman. Di sini ada information security threat, yaitu adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana sasaran keamanan informasi itu dan bagaimana sasaran itu berkaitan dengan 4 jenis risiko. Nah, di sini gambar ini menjelaskan bahwa risiko keamanan informasi itu didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Nah, semua risiko ini mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Nah, risiko-risiko ini tuh dibagi menjadi 4 jenis. Ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, ada penggunaan yang tidak terotorisasi atau hacker. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang keempat, serta modifikasi yang tidak terotorisasi. Nah, kemudian kita akan membahas terkait em, manajemen risiko. Jadi pendefinisian risiko di sini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, kemudian menyadari risikonya, menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika benar terjadi risiko tadi ya, kemudian menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua kita akan bahas yaitu tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi ada 3. Yang pertama, severe impact atau dampak yang parah. Jadi dampak parah ini membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Kemudian ada significant impact, di mana dampak signifikan yang menyebabkan perusahaan itu eh, kerusakan ya, menyebabkan kerusakan dan biaya signifikan, tetapi perusahaan masih bisa selamat. Kemudian ada minor impact atau yang biasa kita bisa sebut yaitu menyebabkan kerusakan yang mirip dengan terjadi dalam operasi sehari-hari. Nah, ini adalah mm, tabel yang menjelaskan bagaimana risiko itu dengan dampak yang akan ditimbulkan. Nah, intinya dalam tabel ini tuh, baik untuk risiko dengan dampak yang parah maupun signifikan, analisis kelemahan itu tetap harus dilakukan. Nah, ketika analisis tersebut itu mengindikasikan adanya kelemahan tingkat tinggi atau terdapat kelemahan substansial di dalam sistem, maka pengendalian itu harus diimplementasikan untuk mengeliminasi atau mengurangi kelemahan tersebut. Nah, jika kelemahan itu bersifat menengah, gitu ya, terdapat beberapa kelemahan, maka pengendalian sebaiknya diimplementasikan. Dan jika kelemahannya bersifat rendah atau sistem tersebut terkonstruksi dengan baik dan beroperasi dengan benar, pengendaliannya juga tetap harus dijaga untuk antisipasi ya kalau misalkan ada risiko yang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan analisis risiko. Jadi hasil temuan yang akan didapat itu sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko. Nah, isi laporan itu sebaiknya mencakup informasi berikut. Ya, ada yang pertama ada deskripsi risiko, ada sumber risiko, ada tingginya tingkat risiko, ada pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut. Kemudian ada para pemilik risiko tersebut, ada tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, kemudian ada jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Nah, kemudian terkait kebijakan keamanan informasi. Nah, kebijakan keamanan informasi ini ada lima fase yang bisa diimplementasikan. Yang pertama yaitu ada fase inisiasi proyek.
Yang kedua ada fase penyusunan kebijakan, yang ketiga ada fase konsultasi dan persetujuan, yang keempat ada fase kesadaran dan edukasi, dan yang terakhir ada fase penyebarluasan kebijakan. Nah, setelah ini kita akan bahas ya dalam bentuk gambar gitu, gimana sih sebenarnya gambarannya secara jelas kayak gitu ya. Nah, ini nih adalah gambar kebijakan dari keamanan informasi gitu ya. Jadi, dengan mengabaikan bahwa apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko atas kepatuhan terhadap pelanggar maupun tidak, suatu kebijakan keamanan itu harus diterapkan untuk mengarahkan program gitu ya. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanannya dengan mengikuti pendekatan yang bertahap. Nah, gambar ini itu mengilustrasikan 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Jadi ada fase pertama yaitu fase inisiasi proyek. Jadi di fase inisiasi proyek ini tim yang menyusun kebijakan keamanan itu dibentuk dulu. Jika komite pengawas manajemen informasi sistem perusahaan tidak dapat melakukan tugasnya untuk mengawasi proyek dengan baik, maka suatu komite pengawas khusus dapat dibentuk. Jika komite khusus telah terbentuk, maka komite tersebut akan mencakup manajer dari wilayah-wilayah di mana kebijakan tersebut akan diterapkan. Kemudian ada fase kedua yaitu fase penyusunan kebijakan. Jadi tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Kemudian ada fase ketiga yaitu fase konsultasi dan persetujuan, di mana tim proyek di sini berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuannya sampai saat itu, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Kemudian fase keempat yaitu terkait kendaraan dan edukasi. Jadi ini adalah program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Kemudian ada fase 5 yaitu penyebar luasan kebijakan di mana kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan itu diterapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang controls atau pengendalian. Jadi pengendalian atau controls adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalisi dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Kemudian ada technical controls atau pengendalian teknis, yaitu adalah pengendalian yang menjadi salah satu dalam sistem dan dapat dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Biasanya di sini tuh melibatkan seorang auditor internal dan adanya teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang terbaru. Kemudian terkait technical controls atau pengendalian akses. Jadi di sini adalah dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang tanpa otorisasi adalah pengendalian akses. Nah, pengendalian pengendalian akses itu dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup identifikasi pemakai, autentifikasi pemakai, dan otorisasi pemakai. Kemudian ada user profile, di mana deskripsi pengguna yang terotorisasi digunakan dalam identifikasi dan otorisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait gambar fungsi pengendalian akses. Nah, di sini pengendalian akses itu adalah dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi oleh perusahaan. Nah, alasannya itu sederhana. Jika orang yang tidak diotorisasi tidak diizinkan mendapatkan akses terhadap sumber informasi, maka pengerusakan tidak dapat dilakukan. Dan sebaliknya, pengendalian akses dilakukan melalui proses 3 tahap, yaitu untuk mencakup identifikasi penggunaan, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Nah, gabungan dari langkah-langkah ini tuh menjadi sistem keamanan yang ditunjukkan dalam gambar 9.4. Gitu. Nah, di sini itu ada identifikasi dan autentikasi memanfaatkan profil pengguna atau user profile. Nah, otorisasi di sini memanfaatkan file pengendalian akses yang menentukan tingkat akses yang tersedia bagi pengguna. Nah, kemudian setelah para pengguna memenuhi syarat 3 fungsi pengendalian akses, maka mereka dapat menggunakan sumber daya informasi yang terdapat di dalam batasan file pengendalian akses. Nah, pencatatan audit yang berbasis komputer terus dilakukan pada semua aktivitas pengendalian akses seperti tanggal dan waktu serta identifikasi terminal dan digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan.
Nah, mungkin dari saya cukup ya untuk pertemuan kali ini, yaitu di chapter 9 atau Information Security. Mungkin ke depannya saya akan membahas di chapter selanjutnya, yaitu chapter 10 dan 11. Nah, untuk dari itu, maka saya akhiri pemaparan materi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.